Pacul kebanyakan melentang-melenting nggak jelas. Korea gundulmu Korea. Pacul asik tampil buat diri sendiri, bukan buat Ganjar dan Andika. Mundur Pacul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Saya mengamati dinamika perdebatan para pendukungnya Andika Perkasa di medsos. Di antaranya di Twitter. Ada satu topik yang cukup menarik, cukup hangat, yakni perdebatan kontroversi terkait dengan Bambang Pacul. Bambang Pacul, Ketua PDIP Provinsi Jawa Tengah. Saya kira seluruh aktivis politik, pengamat politik PDIP tahu dan kenal orang yang namanya Bambang Pacul ini, yang identik dengan istilah Korea. Topik dan perdebatan apa yang ramai, yakni kontroversi tentang Bambang Pacul yang dianggap tidak bertanggung jawab, dianggap kalah sebagai komandan perang mengawal calon gubernur Pilkada Jawa Tengah, yang oleh karenanya banyak pihak yang meminta agar Bambang Pacul bersikap kesatria dan mundur dari PDIP di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi di samping itu banyak juga yang tidak sepakat. Banyak yang mengatakan bahwa kekalahan calon gubernur di Jateng ini bukan karena Bambang Pacul semata, tapi karena guyuran bansos dan lain sebagainya. Sehingga tidak setuju kalau Bambang Pacul kemudian dipecat gara-gara kekalahan calonnya di Pilgub Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah memang dipermalukan dua kali dalam pemilihan umum kali ini. Yang pertama yakni ketika Pilpres kemarin, kekalahan Ganjar yang begitu telak. Yang kedua adalah kekalahan Andika Perkasa melawan Lutfi Tajasin di Pilgub yang baru saja berlangsung ini. Mengapa ini menjadi penting? Karena Jawa Tengah adalah satu-satunya provinsi yang dianggap menjadi kandang banteng terbesar di seluruh Indonesia. Nah, di antara ramainya perdebatan tentang Bambang Pacul, antara yang setuju dipecat dan yang tidak, ini saya bacakan saja. Di antara yang menggulirkan agar Bambang Pacul mundur gitu ya, karena dianggap gagal sebagai komandan perang politik di Jawa Tengah, adalah Denny Sirgar. Denny Sirgar kemarin men-tweet begini, PDIP daya tahannya luar biasa. Saya ulangi, PDIP daya tahan tarungnya luar biasa. Satu partai melawan banyak partai. Yang menarik, kandang banteng di Jawa Tengah hancur lebur. Seharusnya Bambang Pacul, komandan PDIP di Jateng, mundur untuk bertanggung jawab kekalahan di sana. Itulah jiwa kesatria, bukan jiwa Korea. Tulisan Denny Sirgar di akun X ini banyak sekali mendapatkan tanggapan. Sudah dilihat sebanyak 1,6 juta kali per hari ini ya, hari Minggu. Jadi hanya selisih sehari aja. Nah, di antaranya yang sepakat berpendapat begini. Ini siapanya, akunnya siapa nih? Gak penting lah ya. Betul, ini dua kalinya Pacul diobok-obok. Jateng, persetan Korea main dua kaki kau Pacul. Bahkan ini ada yang menuduh Bambang Pacul main dua kaki. Apa alasan Bambang Pacul dinilai main dua kaki walau alam bisawab ini? Kemudian ada lagi yang berkomentar, dia kagak all out, dia asik sendiri, main Koreaan sendiri, main Koreaan sendiri, dan berbagai ucapan dan tindakannya kontraproduktif atau jangan-jangan ... Kemudian ada lagi yang berkomentar,
Pacul kebanyakan melentang-melenting nggak jelas. Korea gundulmu Korea. Pacul asik tampil buat diri sendiri, bukan buat Ganjar dan Andika. Mundur Pacul. Ini yang nulis Kohler Voler. Kohler Voler. Agak menarik juga nih. Karena memang benar, beberapa waktu pasca Pilpres saya agak sedikit terkejut sebenarnya. Ketika itu hatiku sudah ngomong, ini apa-apaan ya Bambang Pacul. Sepertinya ada banyak akun yang mempromosikan Bambang Pacul ya. Khususnya di akun X, banyak akun yang tiba-tiba membuat pamflet, membuat meme tentang yang intinya memuji-muji Bambang Pacul lah. Seketika itu kaget, nih konteksnya buat apa gitu ya. Dia calon pilpres bukan, calon gubernur bukan gitu ya. Tapi kok nampaknya sering sekali frekuensinya postingan-postingan yang memuji Bambang Pacul ya, dilakukan oleh beberapa akun di X itu. Mungkin ini yang dimaksud gitu ya. Nah, mungkin ini yang menuduh Bambang Pacul main dua kaki, mungkin ini ada statement Bambang Pacul pada 2023 lalu yang sebenarnya cukup populer. Dia ngomong begini, Bambang Pacul PDIP, Jokowi dianggap orang baik loh, jangan serang. Nah, ini penting nanti kita bahas. Itu ditulis oleh Detik pada tanggal 2 Desember 2023. Berarti sebelum Pilpres ya. Oke, kemudian ada lagi ini yang berpendapat YBK, Yesmar Banu. Komandannya kebanyakan drama Korea. Kalau sadar diri ya dari sejak Pilpres ya mundur. 2 kali jebol, 2 kali jateng jebol. Komandannya takut ikut perang. Malah ceramah sana sini ngomong susah lawan orang baik, gila nih. Kemarahan kekalahan ya. Itu memang pemain politik kalau udah kalah ya sabar aja keluar gitu ya. Dan hari ini yang menjadi bintang sorotan adalah Bambang Pacul, Ketua PDIP Provinsi Jawa Tengah yang dikenal dekat dengan Ibu Mega, dikenal dengan Korea. Saya ingin berkomentar begini, apa yang dikatakan oleh Bang Denny Sregar tidak sepenuhnya saya sepakat, tidak sepenuhnya juga saya tidak sepakat. Gitu. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Bang Denny Sregar nampaknya melimpahkan seluruh kesalahannya kepada Bambang Pacul atas kekalahan Pak Andika kemarin dan juga ketika Pilpres kemarin. Sehingga dianggap paling bertanggung jawab atas kekalahan 2 kali kandang banteng di Jawa Tengah ini. Sebaiknya makanya agar mundur saja untuk mempertanggungjawabkan secara moral politik ini menurut Bang Denny Sregar. Mungkin bisa juga begitu. Tetapi kekalahan Ganjar Pranowo dan kekalahan Andika Perkasa kemarin, saya tidak sepakat kalau sepenuhnya dilimpahkan, dijatuhkan, ditimpakan kepada Bambang Pacul. Saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan Bambang Pacul pada 2023 yang lalu. Dia mengatakan Pak Jokowi itu orang baik loh, jangan dilawan, jangan diserang. Saya sepakat ini. Ini pula yang sering saya peringatkan pada saat kampanye Pilpres yang lalu. Mengapa saya ikut mengingatkan? Karena semakin mendekati hari H pencoblosan, frekuensi dan kualitas serangannya itu semakin hari semakin membabi buta, nggak karu-karuan. Saya ingatkan ini akan jadi bumerang kalau begini caranya. Karena Pak Jokowi dikenal publik, ya tanda petik ya, dikenal publik luas sebagai orang yang baik. Benar kata Bambang Pacul. Menyerang orang baik sama dengan menyerang tembok yang akan baluk kepada dirinya sendiri. Tolak ukurnya apa? Jokowi dikenal publik sebagai orang baik. Ketika Pak Jokowi turun lapangan, dimanapun berada selalu dikerubungi menjadi rebutan oleh publik. Oleh massa yang menunjukkan rasa cintanya kepada Pak Jokowi ketika itu. Sampai hari ini bahkan. Nah, tapi kemudian
banyak elit PDIP termasuk Pak Hasto nih yang luar biasa yang di elit PDIP yang begitu membabi buta menyerang Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi dan lain sebagainya sebagai alasan atau mengkambing hitamkan kekalahannya PDIP. Atau sebelum Pilpres kemarin Pak Jokowi dituduh macam-macam lah ya, diserang habis-habisan oleh banyak elit PDIP, banyak booster PDIP. Dan menurut saya ini tidak strategis sama sekali. Saya sudah bahas ini ya berpuluh-puluh kali. Silakan kalau nggak percaya track KB Nusantara pada masa-masa kampanye Pilpres kemarin. Berapa kali saya mengingatkan jangan serang Pak Jokowi begitu dahsyat, begitu besar. Itu akan baluk, akan menjadi bumerang. Ya tadi alasannya karena Pak Jokowi masih 80% surveinya dicintai oleh rakyat. Dan kemudian psikologi orang Jawa khususnya ya, Nun Sewu, itu semakin orang dihujat, dikuyo-kuyo, masuk pada dikategorikan sebagai orang terzolimi, itu justru yang akan dikasihani. Itu orang akan malah simpati. Dan benar juga kan bahwa ketika Pak Jokowi terus-terusan dihujat, difitnah, diserang begitu, itu akan menjadi bumerang. Saya katakan kemarin Pak Jokowi ibarat bela diri itu pakai jurus tai chi, jurus ajian serat jiwa dan lampah lumpuh. Semakin disentuh, semakin diserang akan balik kepada yang nyerang. Nah, tapi nampaknya banyak orang di PDIP nggak sadar ini, nggak bisa membaca ini. Saya sampai mencontohkan begini, ibarat kita nonton tinju ya, tinju atau apapun lah ya pertandingan, ya tinju lah yang gampang ya. Tiba-tiba kita nonton di televisi tinju, dua orang bertarung yang kita sebelumnya itu tidak kenal siapa dua orang yang sedang bertinju ini, siapa dua petinju ini. Nah, yang satu kemelinti, yang satu sombong, pamer gitu, gemagus, seolah-olah bisa merobohkan lawannya dengan segala macam gaya diksi kesombongannya, menyerang lawannya membabi buta gitu. Nah, sementara yang diserang santai-santai aja, nggak balas kemelintiannya, hanya menghindar dan lain sebagainya, menyerang seperlunya. Orang lama-lama kita yang nonton pasti akan berpihak. Siapa yang kita pihak? Ini psikologis normal. Yang akan kita pihak orang petinju yang terzolimi itu, yang terkesan terzolimi. Petinju yang terkesan lemah. Yang kalem-kalem saja ketika diserang, diejek, dan lain sebagainya. Iya kan? Seperti itu filosofinya. Saya dulu menggambarkan ini. Semakin Pak Prabowo dihina, dihinakan, direndahkan begini, diam saja, apalah justru akan jadi bumerang. Orang akan tambah simpatik dengan Pak Prabowo, dan benar akhirnya Pak Prabowo memenangkan Pilpres dengan begitu telak. Dan Pak Prabowo memakai ilmunya Pak Jokowi. Karena selama Pilpres kemarin Pak Prabowo terus terang berguru kepada Pak Jokowi dalam hal politik, dan Pak Jokowi telah mempraktekkan ilmu tai chi politiknya itu selama 2 periode menjadi presiden. Menang terus. Iya, selama 2 periode memimpin Indonesia, Pak Jokowi menjadi objek serangan, hujatan, fitnahan yang luar biasa dari musuh-musuh politiknya. Termasuk kemarin ini Pilgub, menjelang Pilgub, Hasto ngomong di podcastnya siapa itu, Faisal Akbar. Tiba-tiba kembali menyerang Jokowi membabi buta, menuduh Jokowi sebagai orang yang mengkriminalisasi Anies terkait kasus Formula E dan lain sebagainya lah ya, dengan siapa itu, Koni Irhakundini. Menurut saya, wah ini fatal, parah lagi ini sama aja menggali kubur sendiri. Karena Pak Jokowi orang yang tidak akan pernah membalas cacian. Akhirnya betul kan? Kecuali yang diserang seperti ini memang sudah menjadi common enemy, sudah menjadi musuh bersama banyak orang, beda urusan.
Loh, Pak Jokowi bukan common enemy, oke lah menjadi musuh bagi lawan-lawan politiknya, dan itu jumlahnya nggak seberapa, hanya orang-orang itu saja yang sering muncul di publik. Nah, akhirnya yang geludak sendiri. Nah, makanya yang terakhir, saya nggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Denny Sirgar dan juga beberapa komentator tadi yang mengatakan kalau ini kesalahannya Bambang Pacul secara mutlak. Ini kesalahan banyak pihak di PDIP yang termasuk buser-busernya yang tidak bisa menahan diri, setiap hari selalu menjelekan Pak Lutfi Tajassin, menjelekan Pak Jokowi di akhir-akhir ketika Pak Jokowi terjun ikut mengkampanyekan Pak Lutfi Tajassin. Nah, itu menurut saya masuk jebakan tai chi-nya Pak Jokowi itu. Iya, masuk jebakan tai chi-nya Pak Jokowi. Nah, mestinya ketika orang pakai jurus tai chi begini, ketika sedang beraksi, jangan diserang. Imbangi dengan cara yang sama. Imbangi dengan kampanye yang sama. Kalau Lutfi Tajassin didampingi oleh Pak Jokowi, Andika cari pendamping yang kira-kira seimbang. Ya, siapa ya, Bu Mega gitulah. Kalau perlu alam ketika itu sampaikan komentar yang positif. Kalau perlu puji Pak Jokowi, wah, oke lah, kemarin Pak Lutfi Tajassin kampanye dengan Pak Jokowi. Ya, kali ini saya bersama dengan calon Anda, ya, silakan dipilih. Gitu. Itu mestinya saya ajari nih. Iya, orang Jawa itu di pangku itu mati gitu loh. Itu rumus rahasianya Pak Jokowi gitu. Jangan serang Pak Jokowi. Kalau serang Pak Jokowi, benar kata Bambang Pacul, Anda akan geludak sendiri. Orang Jawa kelemahannya di pangku, puji. Itu jadi bukan rahasia nih ya. Harusnya dipuji habis-habisan Pak Jokowi itu ketika begitu, wah, luar biasa ya Pak Lutfi Tajassin didampingi, dipromosikan oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan bisa berhasil, sukses lah. Nah, tapi saya karena punya calon sendiri, Pak Andika Perkasa, ya saya kampanyekan Pak Andika. Silakan Anda semua orang Jawa Tengah mau pilih siapa? Semua orang-orang baik. Pak Lutfi ya orang baik, Pak Andika orang baik, mari siapapun yang menang kita nanti bareng-bareng. Oh, kalau bisa begitu luar biasa. Geludak itu Jokowi Pak Jokowi itu. Karena pakai jurus tai chi, jangan dilawan tai serangan. Tai chi jangan jarang lawan. Tai chi juga dilawan dengan tai chi gitu loh. Aduh, ya itu saja saya kira serba-serbi ekses pilgub Jawa Tengah yang mengakibatkan Bambang Pacul menjadi objek serangan banyak pihak. Tapi saya tidak sepakat kalau kekalahan Pak Andika Perkasa, kekalahan Ganjar Pranowo kemarin di Pilpres dilimpahkan kepada Pak Bambang Pacul kalau konteksnya adalah kekalahan di Jawa Tengah. Saya nggak sepakat. Saya lebih berpendapat bahwa kekalahan itu adalah akibat kesalahan semuanya, khususnya para buser, para tim elit yang melakukan serangan membabi buta kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.